Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Yusuf Rizky Erlambang akan menjelaskan tentang lab activity, yaitu investigating a malware exploit, di mana pertama-tama rekrutmen yang dibutuhkan sesuai dengan seperti yang sebelumnya, yaitu security union dan akses internet di sini. Lalu kita login aja. Di sini kita udah punya security unionnya. Kita masuk. Setelah kita masuk, jangan lupa kita masukkan seperti CyberOps, di mana di mana username-nya itu analis dan CyberOps. Lalu kita buka Kibana. Di sini saya sudah masuk di security union. Bisa kita lihat. Di sini jika memang sudah lebih lama dibuka, dia akan meminta password kembali. Kita masukkan CyberOps. Habis itu masuk. Udah, kita di sini kita pencet Kibana. Karena saya prosesnya akan memakan waktu, maka saya sudah buka dulu Kibananya. Di sini tampilan Kibana awal adalah seperti ini. Masih last 24 hours. Di sini kita bisa klik. Lalu kita pencet absolute. Lalu kita ganti di sini. Di sini diganti, diminta untuk ganti jadi Januari 2017. Kita ganti saja di sini, ganti 2017. Lalu hasilnya seperti ini. Sudah di Januari 2017 sampai dengan Januari 2017 juga, tanggal 31. Lalu di sini kita lihat, di sini kita diminta melihat appear single entry showing, di mana di sini apa saja time display-nya yang di sebelah kanan nih, gitu. Visualnya dragging paragraf datanya. Nih, yang ini nih. Timestamp-nya 12 jam ya. Jadi antara dari sini sampai ke sini 12 jam. Di sini sekitar total numbers-nya ada 1910 di sini. Dalam timestamp-nya ini per 3 jam dihitungnya mungkin. Oh, timestamp-nya per 3 jam di sini, tadi sebelumnya per 12 jam. Lalu setelah kita lihat, kita bagian lokasi event Kiba di sebelah kiri nih. Di bagian navigation kita cari NIDS ya, NIDS. Di sini saya geser dulu lebih mudah. NIDS nih sebelah sini di bagian alert data ya. NIDS kita minta klik saja. Lalu memproses, kita pengen tahu apakah yang diminta dari NIDS ini. Kita harus melihat bagaimana grafiknya ini di sebelah kanannya. Klik dan ini untuk fokus dalam time frame-nya. Time frame-nya berapa, timestamp-nya tadi kita tahu ya. Perubahannya ada yang tadi sebelumnya 12 jam, lalu tiba-tiba setelah kita lihat lebih ini lagi, dia berubah secara naturalnya 3 jam. Lalu kita kembali di sini, NIDS ini 147 dalam jangka waktu ke sini 3 jam. Di sini tanggal 22 ya, 24, 26, terus ke 28. Di 28 baru kita dapat 147-nya. Di sini mungkin agak berbeda dengan yang ada ditampilkan seperti itu, karena pada dasarnya Kibana agak not secure ya. Jadi non secure ini akan malfungsi terhadap apa namanya, aplikasi di sini Kibananya. Jika kalian punya error, maka kalian harus mencari bagaimana Kibana ini untuk dapat diakses dalam masuk. Di sini tadi sempat ada garis ya.
cuman cepat menghilang, dia akan terus memproses kurang lebih seperti itu. Di sini kita nggak bisa drag atau apapun, kurang lebih datanya hanya seperti ini. Count-nya ini warna hijau, tadi ada perbesar di sebelah sini, kita ganti saja, biarin aja, nggak usah diganti warnanya. Oh, ini ada dua nih sekarang, ada garisnya dua. Yang di sini ada, baik, sedikit error. Tadi ada dua garis kayak gitu, lalu kita skip saja. Selanjutnya, ini count-nya juga yang tadi saya bilang ada garisnya, berfungsinya. Lalu kita lihat di bagian NIDS alert, mungkin kita scroll seperti sebelumnya, alert kategori ya. Baik, kita tunggu sebentar, mungkin prosesnya agak lama karena error. Baik, sudah berjalan. Di sini kita di atasnya seperti yang tadi, kita tahu di sini ada 147. Contohnya di sini timestamp-nya tidak ada grafik. Tadi ada perubahan ya, naik turun garisnya. Ini tidak, ini tetap di satu titik. Lalu di sini count-nya, count event-nya seperti ini, klasifikasinya seperti ini, hitungannya seperti ini. Lalu kita turun aja, diminta untuk ke bagian NIDS alert summary. Di sini kita dapat tahu source IP, destination, dan count-nya. Seperti yang diminta ini. Source IP, port, destination port. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ini IP address-nya, destination-nya ini diperinci ya. Oh, yang ini, yang barusan. Source IP, source port, destination port, dan ID. Sebelah sini, ini NIDS alert. Di sini kita bisa lihat detailnya tentang event ini atau apa aja yang di NIDS ini terkait detailnya, di mana kita bisa melihat event ini semacam sebuah program yang berjalan ini, apa saja yang bisa kita lihat dari datanya gitu. Di sini ada source IP-nya, sumber IP-nya dari mana, lalu source port-nya, port apa aja, destination tujuannya kemana, IP-nya, destination port-nya juga, terus ID-nya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Expand detail barusan udah dijelasin, IP address alert ya udah segala macamnya. Apakah ini malware family for, ya ini adalah sebuah program family yang bagaimana kita bisa mengetahui bahwa mencakupi semua data dari yang perlu kita tahu. Ini mencakup banyak data ya. Di sini kita bisa menampung 1 sampai 10, ada di sini hasilnya ada 10. Tapi kita dapat menampung lebih dari 147, kurang lebih 147 datanya. Nah, kurang lebih. Jadi family ini severity exploit. Baik, selanjutnya kita ke bagian view transcript CAPME. View transcript CAPME, kita buka, klik yang ID ya, kira-kira ya. Di ID value, kita lihat, you can pivot the CAPME to inspect event. Kita coba scroll dulu ke bawah ya, biar mungkin lebih mudahnya. Lalu kita geser ke sini, baru kita naik lagi. Memang agak sedikit terbatas ya.
Di sini kita diminta diklik ID alertnya, ya. Habis itu kita bisa lihat bagian dalamnya terjadi di sini. Jadi akan ada tabel ini adalah apa saja yang di dalam dari satu bagian ini, kurang lebih seperti itu. Di CapMe-nya ini kita harus sending request ya, CapMe. You can pivot to CapMe nih. Nah, di sini nih. Nah, mungkin sedikit berbeda tapi lebih detail di sini. Kita bisa tahu di CapMe ini detecting, encoding tentang automatically switch to broad transcript. Namanya the section import dan lainnya di situ. Lalu setelah kita masuk nih bagian ini, kita cari PCIP file related PCIP-nya ya. PCIP-nya tadi di sekitar logo entry di atas nih. PCIP-nya ini yang atas ya. Lalu kita bisa ada request filenya di sini yang tadi saya baca detect gzip encoding. Lalu satu lagi timestamp-nya, di mana waktu yang berjalan ini pada tahun 2017 bulan 1 Januari tanggal 27 waktu 23 lewat 56 waktu setempat. Lalu kita bisa tahu di sini get request dari filenya itu linknya mana ini. Nih get media image kurang lebih seperti itu. Lalu referer untuk ke websitenya, referer yang ini nih, yang ini gitu. Mungkin saya agak berbeda dengan yang ini karena saya salah klik kali ya. Mungkin ini yang pertama ya. Tadi saya contohnya mungkin salah pencet. Tapi kurang lebih sama, sisiannya sama. Dan tempatnya yang kita klik dari DNS-nya tadi juga sama. Jadi apakah user berkoneksi dengan website? Iya, di sini berkoneksi. Di mana sini kita dapat merefer datanya itu berasal dari mana, refer yang kembalikan dari HTTP ya, link berikut. Lalu URL the browser ini ada barusan saya bacakan. Lalu close the CapMe. Lalu from the INS ini klik HTTP, check hunting heading. Baik, kita close di sini, diminta close. Oh ya, balik ke sini. Ini CapMe-nya kita close ya. Oke, lalu itu kita diminta untuk ke atas bagian dashboard, klik di HTTP. HTTP itu kurang lebih sama seperti pertemuan kemarin. Di bagian ini, Zack Hunting. Kita diminta untuk buka HTTP lagi nih dengan materi kemarin kurang lebih. Lalu kita verify dengan absolute range include-nya, waktunya apakah sama. Oke, kita lihat apakah sama range include-nya. Ya, memakan waktu proses. Oke, range include-nya sekitar jam sekian dengan jam sekian. 27 dengan 28. Ini ya tanggal 27 ke 27. Di antara itu sebelum sampai ke 28 ya. Berarti di antara sini ya. Ini jamnya jam 9 ya. Sedangkan di sini sekitar jam 10 lebih.
Mungkin agak berbeda, tapi sama kurang lebih yang tadi saya buka dengan yang ada di sini. Lalu kita scroll down, set the selection dashboard. What the some website the list. Oke, selanjutnya sama ya. Ini prosesnya sama seperti kemarin, kita cari tahu apa aja yang ada di list ini. Tuh, di IP address dan lainnya. Ada teks HTML, image dan lainnya ya. Kurang lebih sama karena sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu di sini investigasi the exploit with school, di mana kita open the school, dan lokasi the alert. Baik, kita akan buka dulu. Baik, di sini kita udah buka school-nya, yaitu di sini. Ya, oke, biarkan kayak agak keluar. Di sini Squirrel, dia udah memberikan host dan portnya. Kita masukkan username dan password. Username itu analis, passwordnya seperti biasa CyberOps. Lanjut. Selanjutnya kita masuk, lalu klik start saja, enable all sensor. Oke. Select all ya. Katanya kan diminta ini aja. Lalu start aja. Lalu kita diminta arahkan waktunya. Atur waktu di mana? Nah, kalau bisa di sini. Baik. Baik, sebenarnya harusnya jamnya diganti, tapi ya kita lewatin aja karena saya kurang tahu. Lalu di sini kita bagian show packet data dan show ruler. Di sini ada nih show packet data dan show rule. Di sini kita pencet. Lalu saya pindahkan sedikit. Di sini ada show packet data dan show rule. Di sini checkboxnya weather field information, oke. Lalu select the alert ID 52. Di sini karena nggak ada ya, kita pakai ID 51 aja lah ya. Lalu setelah itu di sini current devil predictor transcript maxim from the phone entry maxim the menjelaskan. Lanjut. Di sini kita current event the sini kita mencet transkrip. Sini kita mencet transkrip. Di sini muncul section importnya kurang lebih 524 juga. Ini guys, saya simpan dulu. Lima 24 ini nggak ada. Oke aja yang ada, berarti contohnya yang mendekati terlalu besar ya. Ya baiklah, biarkan.
Refer transcript following question. What the request involved, what the file request, dan note the refer. Oke. Dari yang ada di sini, section import ini, kita tahu nih di sini contohnya ya. Di sini ada connectionnya, lalu OS print. Di sini DST ID-nya ada, root-nya ada, lalu link-nya ada di sini nih. Link encap nih contohnya. Lalu kita cari refer ya. Root-nya ada, lalu contoh lainnya analis dan lain-lain. Lalu kita pindah ke bagian 3 workshop investigate and attack. Di sini NSQL klik di 52 support the workshop menu. Workshop ini. Kita ambil aja contoh ya. Apakah bisa? Ada nih workshopnya. Oke, contohnya workshopnya. Ini mungkin disimpan dulu ya. Ini disimpan dulu. Ini disimpan dulu. Oke, kita buka workshopnya aja biar kita lebih fokus. Lalu diminta dari workshopnya ini defaultnya kita view display format date the day. View format date the day ya, ini udah kok. Lalu display format second. Oke, selanjutnya setelah di ini kolomnya akan dimasukkan date dan timestamp-nya, tanggal waktunya dan jamnya. Lalu resize saja kolomnya, display clear netsus ya, kita biar bisa baca di sini. Di sini waktunya, time-nya nih, source-nya, destination-nya, protokolnya kurang lebih seperti itu. Lalu di workshop-nya use the HTTP terus filter the web request only. Karena ini berbeda, agak ya, bisa diiniin. File export object HTTP. File export object HTTP. Lalu di sini jadi setelah kita masukkan select HTTP object, di sini kita masukkan ini
pilih nih. Tadi kan saya tidak ada pilihannya. Di sini remodeling your kitchen cabinet.html. Setelah kita pilih, kita save. Setelah di save, lalu di sguil klik kanan 524, lalu event message di sguil, kita di sguil, balik lagi contoh 524, event history, lalu balik lagi. Tadi sebelumnya itu 52, sekarang kita mengulangi prosesnya seperti yang tadi di 524, seperti itu. Lalu setelah itu apply as column di sini, lalu di sini kita create hashnya, export malware-nya. Di malware-nya di file export HTTP yang tadi, gitu loh. Kita masukin, lalu kita save. Setelah kita save, di sini masukin 3 tadi dalam sebuah folder. Lalu setelah itu kita tahu tuh malwarevirustotal.com di situ. Lalu di sini kita buka komen. Di sini kita buka komen. Komen di sini terminal ya. Terminal itu di sini. Dalam terminal kita masukkan kode berikut, yaitu ls-l grep -i simon key, lalu sal 1 som. Grep -i di situ simon key, kurang lebih seperti itu. Lalu setelah itu kita masukkan salsum ya. Setelah salsum nanti akan dibukakan dari salsum ini. Kita tidak kan tadi memprosesnya tidak ketemu tuh. Nah, kita proses dari situ, nanti dia akan memproses lalu ngeluarin link. Link itu nanti merefer ke form dimana kita buka masuk VirusTotal. Kurang lebih seperti itu. Udah habis. Ini aja lab investigating a malware exploit. Mungkin bagian akhir agak sedikit error karena di bagian tanggal tidak bisa diubah, tidak ada penjelasan detailnya bagaimana cara mengubahnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.